Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depan Chen Ping, dan Chen Ping mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang meledak di udara dengan api. Segera seluruh ngarai naik menjadi lautan api, dan banyak monster dilalap lautan api. Tapi monster beruang es itu masih memimpin monster itu, dan bergegas menuju Chen Ping terlepas dari korbannya. Tubuh Chen Ping terus bergerak mundur. Semua monster tertarik oleh Chen Ping, dan aura menakutkan menyerbu ke arah Chen Ping terus-menerus. Chen Ping menebas monster sambil melarikan diri, tetapi monster beruang es di puncak alam fusion dengan kuat menjaga di sekitar fragmen jiwa es, tidak bergerak. Ini membuat tiga tuan pencuri hantu tidak mungkin bergerak. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa dia harus menarik monster beruang es. Seni pedang 9 bayangan. Dengan menggunakan teknik pedang 9 bayangan Chen Ping, 6 Chen Ping yang identik muncul, dan 6 Chen Ping mulai membunuh monster. Pada saat yang sama, Chen Ping juga mengeluarkan 8.000 penguasa mandul awalnya. Dia berencana memberikan benda ini kepada Suyuki, tapi sekarang dia harus menggunakannya. Dengan begitu banyak monster, sulit bagi Chen Ping sendiri untuk menanggungnya. Ditemani oleh permata Zamrud pada 8 Desolation Tousan Chief yang berkedip-kedip, semua monster dalam 8 Desolation Tousan Cici dilepaskan. Monster-monster ini sangat ganas, tetapi dalam hal kekuatan, mereka masih berbeda dari monster-monster di ngarai ini. Tapi Chen Ping tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, dia ingin menggunakan semua kemampuannya untuk menarik monster beruang es di puncak kondisi bugar untuk mengejarnya. Meskipun Chen Ping menggunakan teknik pedang 9 bayangan dan menggunakan 8 kehancuran dan 1000 cici, monster beruang es tetap acuh tak acuh, menyaksikan monster di bawahnya mati terus-menerus, dan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Chen Ping panik, jika monster beruang es tidak bergerak, maka rencananya akan gagal. Sial, jika ada busur Raja Dewa, aku akan menembakmu sampai mati. Chen Ping mengutuk dengan marah, tapi dia tidak berani berhenti sedikit pun. Setelah bertarung sebentar, Chen Ping tidak berdaya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan cahaya. Diiringi desisan pedang pembunuh naga, seekor naga emas perlahan muncul dari belakang Chen Ping. Naga emas menginjak api, membuka matanya lebar-lebar, dan mengucapkan nyanyian naga yang agung. Nyanyian naga ini bergema di seluruh ngarai. Pada saat ini, para monster yang berkerumun untuk menyerang tiba-tiba terkejut, dikejutkan oleh aura naga emas ini. Melihat naga emas di depan mereka, monster-monster itu mundur bukannya maju, mundur selangkah demi selangkah dengan ngeri di wajah mereka. Dan monster beruang es yang tidak bergerak pada awalnya meraung setelah melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, tubuh itu melompat dan menyerang Chen Ping. Melihat monster beruang es itu bergerak, Chen Ping mundur dengan cepat, lalu menggunakan avatarnya untuk memblokir langkah kaki monster beruang es itu. Melihat monster beruang es menyerang, monster-monster yang mundur ketakutan itu meraung dan melancarkan serangan lagi. Lakukan. Dengan raungan, Chen Ping mundur dengan cepat, dan mengarahkan naga emas untuk menyerbu kerumunan monster dalam sekejap. Kepindahan Chen Ping dimaksudkan untuk 3 saudara besar pencuri hantu. Saat Chen Ping bertarung dengan monster-monster itu, 3 tuan pencuri hantu juga bergerak. Saya melihat 3 orang melintas dari arah yang berbeda, dan kemudian muncul kembali setiap kali mereka melintas, mereka bisa lebih dekat ke pecahan jiwa es. Monster beruang es tampaknya merasakan bahwa seseorang sedang mendekati pecahan jiwa es, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan menemukan 3 orang mendekati pecahan jiwa es dari arah yang berbeda, jadi dia meraung dan berbalik untuk melindunginya. Chen Ping awalnya ingin menghentikan monster beruang es, tetapi terlalu banyak monster yang terjerat dengannya, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar kecepatan ketiga pahlawan pencuri aneh itu cukup cepat, dan dia bisa mengambil monster beruang es selangkah lebih maju dan mendapatkan pecahan jiwa es. Melihat monster beruang es hendak menyerbu di depannya, yang ketiga dari 3 pahlawan pencuri hantu adalah yang pertama mendapatkan fragmen jiwa es. Kakak kedua, lari. Sanji meraung, lalu ketiganya melesat ke arah yang berbeda lagi. Monster beruang es menamparkan Sanji dengan telapak tangannya, tetapi di saat-saat terakhir, Sanji melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak. Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba melompat,
tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menabrak dengan keras ke arah ketiga pahlawan. Ketiga pahlawan mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan monster beruang es sama sekali. Kakak kedua, kalau begitu. Sanji melemparkannya dengan keras, dan langsung melemparkan pecahan jiwa es ke RG. Saat pecahan jiwa es terlempar keluar, tubuh besar monster beruang es juga jatuh, dan kemudian menamparkan ketiga pahlawan itu dengan telapak tangan. Perbedaan kekuatan membuat Ice Furball menghancurkan ketiga pahlawan itu menjadi bubur. Kakak ketiga, melihat ini, Daji dan RG menangis sedih. Melihat ini, Chen Ping juga mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek. Setelah monster beruang es menamparkan ketiga pahlawan itu sampai mati dengan satu telapak tangan, ia segera mengejar pahlawan kedua. Tampaknya pecahan jiwa es harus dihentikan. Kakak kedua, lari cepat, teriak Daji. Terlepas dari kesedihan mereka, keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi. Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat, dan sebelum pahlawan kedua melarikan diri dari ngarai dengan pecahan jiwa es, monster beruang es sudah mengejarnya. Melihat ini, RG tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke Daji. Kakak, cepatlah. Setelah RG melemparkan pecahan jiwa es ke Daji, dia berbalik dan bertemu dengan monster beruang es. Saya melihat tubuh RG mulai membengkak, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga.